Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Puspa Aulia dengan NIM 2021-229. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuktian dalam mata kuliah Hukum Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Yusuf Istanto, SHMH. Pembuktian. Pengertian pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan dengan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata al-bayyinah, yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Turuq al-Hukmiyah mengartikan bayyinafi sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Namun dengan demikian, ada fuqaha yang menyamakan arti kata tersebut dengan al-syahadah atau dengan kesaksian, sehingga dengan demikian ruang lingkup dan alat yang dipergunakannya lah lebih sempit dari arti bayyinah yang sebenarnya. Guna menghindari perkataan bayyinah dalam arti sempit ini, penulis ingin menegaskan bahwa yang sesuai dengan jiwa syariat adalah menafsirkan kata bayyinah dalam arti luas. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Bayyinah itu diwajibkan atas penggugat atau penuntut, dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat atau terdakwa. Hadis radhiyallahu Tirmizi. Jika kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya dengan syahadah, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan penuntutan adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh hadis ini hendaknya si penggugat atau penuntut mengemukakan argumentasi yang dapat membenarkan dan menguatkan gugatannya. Berdasarkan argumentasi tersebut, diharapkan hakim dapat memutuskan perkaranya secara adil dan benar. Golongan fuqaha ada yang merumuskan bayyinah sebagai segala sesuatu yang diusahakan oleh penggugat untuk membenarkan gugatannya dalam memperoleh keputusan yang diharapkan. Definisi ini juga bisa dikatakan membatasi diri pada keterangan atau alasan dari penggugat, tanpa memperhatikan keadaan lain, baik yang berasal dari tergugat atau hal-hal dari luar. Ibnu Qayyim merumuskan bayyinah sebagai berikut. Bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakkan kebenaran. Definisi terakhir ini bersifat menyeluruh, artinya meliputi segala sesuatu bentuk cara dan upaya yang dapat mengungkapkan kebenaran apa yang dituntut. Ibnu Qayyim tidak menitik beratkan pada jenis-jenis alat bukti tertentu, melainkan menitik beratkan pada daya ungkap. Dari alat bukti itu sendiri, definisi ini juga merupakan bantahan terhadap pendapat ulama yang menyamakan arti bayyinah dengan syahadah. Hukum acara Islam dalam hal ini menganut teori negatif Wikileaks. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan atau indikasi-indikasi sebagai berikut. 1. Bahwa ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan alat-alat bukti yang mengarah kepada keyakinan hakim, yaitu A. Saksi. Sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan alat bukti yang bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hubungan ini ada satu kaidah fikih yang menyatakan, pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sesuatu yang disaksikan atau diceritakan oleh saksi. Prinsip dasar ini tidak dapat ditinggalkan kecuali berdasarkan keyakinan atau gugatan yang dipegang teguh oleh syara' sesuai dengan dasar tersebut.
Kaidah tersebut menjelaskan bahwa dengan semata-mata alat bukti dua orang saksi saja, hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan kesaksian tersebut, kecuali apabila ia berkeyakinan terhadap kebenaran dan keabsahan keterangan saksi itu. B. Petunjuk. Petunjuk yang diketahui oleh hakim selama dalam sidang atau di luar sidang merupakan indikasi yang menguatkan keyakinan hakim. Karena dengan berdasarkan indikasi tersebut, hakim tidak dapat mengambil keputusan kecuali apabila ia telah yakin bahwa peristiwa itu telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan definisi qarinah itu sendiri yang berupa tanda-tanda untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan definisi qarinah itu dapat dipahami bahwa apabila ada seorang keluar dari rumah kosong dalam keadaan takut, sedangkan di tangannya ada pisau yang berlumuran darah, kemudian masuklah ke dalam rumah itu orang lain yang melihat jenazah tergeletak di dalamnya, maka tidak diragukan lagi orang yang keluar pertama kali dari rumah itu adalah pembunuhnya. Akan tetapi hal ini juga harus menjadi keyakinan hakim dalam pertimbangannya. C. Pengakuan. Pengakuan merupakan bukti yang tidak diingkari lagi oleh seluruh fuqaha. Dalam prakteknya, Nabi Muhammad SAW menerima pengaduan dengan syarat harus terperinci dan dikemukakan oleh orang yang berpikiran sehat serta berulang-ulang dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan terdahulu tentang kasus Ma'is bin Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang perempuan. Dalam menanggapi kasus ini, Nabi ingin lebih meyakinkan dirinya terhadap perbuatan Ma'is dengan cara menginterogasinya secara teliti. Setelah beliau memperoleh keyakinan, barulah menyuruh para sahabat untuk merajamnya. Pengetahuan hakim. Terlepas dari perselisihan fuqaha tentang dapat atau tidaknya pengetahuan hakim dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, penulis melihat bahwa tujuan yang sebenarnya dari alat bukti tersebut untuk melengkapi dan menguatkan keyakinan hakim terhadap bukti lain yang telah diperolehnya dalam sidang pengadilan. Sebagaimana kaidah, tidak bisa dijadikan hujah atau alasan keterangan-keterangan yang bertentangan, akan tetapi keputusan-keputusan hakim tetap berlaku. Sumpah. Berbeda halnya dengan seorang tertuduh atau tergugat yang sedang digugat oleh seorang penggugat di pengadilan. Jika sekiranya salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, memerintahkan pihak lain untuk mengucapkan sumpah, sumpah pemutus atau sumpah decissoire, maka pihak yang mengungkapkan sumpah tersebut dapat membebaskan diri dari tanggungan dan tuduhan, agar hal itu bisa dipercaya. Kedua, bahwa dalam hukum Islam terdapat prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa hukuman had harus dihindari manakala terdapat keraguan-raguan. Ketiga, bahwa kebanyakan penganut sistem negatif wajlik adalah negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memakai sistem asesoir dalam pemeriksaan pendahuluan. Maka hukum Islam yang memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menganut sistem asesoir sudah barang tertentu menganut sistem negatif wajlik dalam sistem pembuktian.